Karena kita selalu berada dalam susah, fi kabat itu zarfiyah maknanya. Manusia dalam lingkup kesusahan dan tidak pernah keluar. Karena berhenti dari satu kesulitan akan menghadapi kesulitan yang berikutnya. Dan itu tidak akan berhenti sampai meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena itu manusia perlu minta tolong kepada Allah. Pertama, karena dia lemah. Yang kedua, dia selalu dalam keadaan sulit. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya. Kali ini kita akan bahas surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat itu teramat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu mereka yang meyakini akan menghadap Allah dan mereka akan kembali kepadanya. Itu artinya Al-Baqarah 45-46. Ada beberapa hal penting dari ayat ini secara redaksional. Pertama, kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Jadi ayat inilah salah satu ayat yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Kata Allah, wasta'inu, minta tolonglah. Ya, minta tolong itu artinya berdoa. Dengan salat. Dengan sabar dan salat. Karena itulah berdoa itu amal yang sangat besar nilainya. Karena perintah Allah. Terlepas orang berbeda pendapat apakah doa itu bisa mengubah takdir atau tidak. Yang jelas doa itu perintah Allah. Kata Allah, minta tolonglah kamu kepada saya. Itu perintah Allah. Dan kita hamba. Bukti kita hamba, kita patuh pada perintah Allah. Itulah kenapa dalam hadis yang sahih disebutkan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari semua ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah pembuktian kita hamba. Dan hamba itu lemah. Bukti kita lemah itu adalah berdoa. Dan Allah sangat cinta dengan orang yang menunjukkan dirinya hamba. Dan menunjukkan diri kita hamba itu dengan meminta tolong kepada Allah yang maha kuat, yang maha sempurna. Itulah kenapa berdoa itu adalah amal yang disebut inti dari semua ibadah. Kenapa kita harus minta tolong? Pertama, manusia itu memang makhluk yang lemah. Coba lihat An-Nisa 28. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan sangat lemah. Karena kita lemah, tentu perlu minta bantu kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Itu alasan kenapa kita harus minta tolong. Karena kita lemah. Maka yang tidak minta tolong itu kan sombong namanya. Padahal dia diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi tidak mau bilang minta tolong. Alasan kedua, karena manusia diciptakan tanpa henti menghadapi kesulitan. Nanti baca Al-Balad yang keempat. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia untuk menghadapi susah. Karena kita selalu berada dalam susah, fi kabad itu zarfiyah maknanya. Manusia dalam lingkup kesusahan dan tidak pernah keluar. Karena berhenti dari satu kesulitan akan menghadapi kesulitan yang berikutnya. Dan itu tidak akan berhenti sampai meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena itu manusia perlu minta tolong kepada Allah. Pertama, karena dia lemah. Yang kedua, dia selalu dalam keadaan sulit. Bayangkan, kita lemah ditempatkan dalam keadaan sulit. Apa tidak perlu kita minta tolong? Itu alasannya kenapa kita perlu minta tolong kepada Allah. Bagaimana minta tolongnya? Bisabri was salah, dengan sabar dan salat. Ini artinya minta tolong itu perlu kesabaran. Kenapa?
Karena tidak selalu apa yang kita minta itu langsung dijabah, dikabulkan oleh Allah. Kadang menunggu waktu yang tepat, kadang ditunda untuk masa yang panjang, atau bahkan disimpan untuk di akhirat kelak. Maka dalam berdoa tidak boleh tergesa-gesa. Harus sabar. Karena doa pasti diijabah tapi belum tentu dikabul. Karena Allah hanya menjamin ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, saya jawab. Bukan saya terima, bukan saya kabulkan, saya jawab. Karena jawaban tidak selalu harus sesuai dengan permintaan. Kalau ada anak SD minta mobil, minta apa pada orang tuanya, iya kata orang tuanya, iya itu jawaban tapi belum kabul. Kabulnya kapan? Nanti waktu dia kuliah dibelikan mobil. Ditunggu waktu yang tepat. Makanya berdoa perlu kesabaran. Yang kedua, berdoanya dalam salat. Itu kenapa kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika sujud, maka perbanyak doa dalam sujudmu. Itu buktinya minta tolong dalam salat. Karena yang paling dekat hamba dengan Tuhan dalam salat. Itu makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kami beribadah kepada Engkau, maka kami akan minta tolong kepada Engkau. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Di mana diucapkan? Bis salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Berdoa itu dalam salat. Itu doa yang paling cepat untuk diijabah oleh Allah. Nah, kata Allah, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan salat itu adalah ibadah yang terberat. Jadi memang sabar itu berat, salat itu berat. Sabar dan salat itu ibadah yang paling berat. Karena ini ibadah yang paling berat. Itu kenapa sabar dan salat itu sudah diperintahkan sejak di sorga. Salat diperintahkan iblis sujud. Nanti baca di Al-Baqarah 34-35. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian, semua sujud, dan iblis tak mau. Sujud itu adalah bahagian dari salat. Ketika para malaikat disuruh sujud, artinya apa? Itu sudah ada gerakan salat dulu di sorga, sujud. Sabar, ayat 35. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Engkau boleh makan yang ada di sorga, tapi jangan dekati ini pohon. Larangan agar jangan mendekati ini pohon itu namanya imsak. Imsak itu artinya menahan. Dan itulah sabar. Karena sabar itu menahan. Sabar sama maknanya dengan saum, imsak. Saum secara logah maknanya imsak. Sabar secara bahasa juga artinya imsak. Nabi Adam di sorga disuruh imsak, sabar. Sabar ya, tahan, jangan kau dekati yang ini. Malaikat disuruh sujud. Artinya apa? Salat dan sabar adalah ibadah pertama yang diperintahkan kepada makhluk, bahkan ketika di sorga. Ini menunjukkan bahwa memang salat dan sabar itu lakabirah, ibadah yang paling berat, hingga dia menjadi ibadah tertua yang dikerjakan makhluk hingga ketika masih di sorga. Walaupun belum namanya salat, walaupun belum namanya sabar, tapi prinsip salat sujud, prinsip sabar imsak, menahan diri, dan dua-duanya ibadah perkara yang diperintahkan kepada makhluk, para malaikat dan manusia. Faktanya bagaimana? Iblis tak mau. Iblis gagal sujud. Berarti berat, karena ada yang gagal. Faktanya bagaimana? Adam gagal menahan imsak. Gagal bersabar hingga dia memakan buah yang dilarang. Itu artinya sabar itu berat. Karena ada yang gagal sabar, Nabi Adam. Salat itu berat karena ada yang gagal salat. Siapa? Itu iblis. Malaikat sujud, iblis tak mau. Ini menjadi bukti bahwa salat itu ibadah yang berat seperti halnya sabar. Nanti juga di akhirat begitu. Sabar dan salat ibadah yang paling berat. Nilainya kenapa? Kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan dihisap dari seorang hamba kelak di akhir salat. Bila salatnya bagus, semua amalnya selesai. Dia ke surga. Ini menunjukkan salat itu lakabirah, sungguh ibadah yang paling berat. Hingga bila dia selesai dalam urusan salatnya, maka selesailah urusan amalnya semua. Tapi bila salatnya yang bermasalah, maka semua ibadahnya pun akan merugi. Ini menunjukkan salat itu ibadah yang berat. Sabar. Kenapa disebut ibadah yang paling berat? Nanti baca surah Az-Zumar
Ya, ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal yang paling berat di timbangan Allah nanti dihisab adalah sabar. Karena itu amal yang tanpa limit, kata Allah, sabar. Yuwaffas sabiruna ajrahum, orang sabar dapat pahala bighairi hisab. Dan ini amal yang paling berat nanti di timbangan Allah, sabar. Karena sabar itu nilainya tanpa limit, bighairi hisab. Itu kenapa ketika penduduk sorga sampai di depan pintu sorga, coba lihat nanti surah Ar-Ra'du ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhuluna hawa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Apa kata para malaikat di depan pintu sorga menyambut penduduk sorga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Kalian masuk sorga bukan karena tahajud, bukan karena Qur'annya, bukan karena sedekahnya. Bima sabartum, karena kesabaranmu. Ini menunjukkan sabar itu ibadah yang berat, la kabirah. Dan orang yang bisa sabar, yang bisa salatnya baik, kalau dia khusyuk. Jadi sabar, salat, khusyuk satu paket. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu menikmati ibadah. Orang kalau sudah mencapai level kenikmatan dalam beribadah, maka dia khusyuk. Karena khusyuk itu ibadah hati. Makanya kata Allah di surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Karena khusyuk itu ada di hati. Orang kalau dengan hati beribadah, tidak ada terasa berat. Itu makanya Nabi kalau salat malam, kata Aisyah, sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Kenapa? Jangan tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran bisa 1 rakaat. Kenapa Nabi tidak merasa capek dan lelah? Karena khusyuk. Karena ada kenikmatan dalam ibadah. Dan itulah kenapa surganya paling tinggi. Surga Firdaus. Karena orang yang mencapai kenikmatan dalam ibadah, itulah orang yang paling sempurna ibadahnya. Dan Allah jamin pula surganya yang paling sempurna, yaitu surga Firdaus. Ada hal yang menarik di ujung. Wa innaha lakabiratun. Innaha, ya. Tadi kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah. 2. Sabar, salat. Tapi ketika diganti dengan kata ganti, damir, maka damirnya menjadi tunggal. Innaha. Walaupun sebagian tafsir menjelaskan ini kembalinya ke salat. Tapi Allah bisa saja mengganti wasta'inu bis sabri was salah wa innahuma. 2 kan? Sabar 1, salat 1. Dan dua-duanya sama-sama berat kan? Sabar berat, ya. Ya, apa berat juga. Makanya harusnya secara struktur kalimat itu wasta'inu bis sabri was salah wa innahuma lakabirani. Karena sabar dan salat itu berat. Tapi tidak. Kenapa kata gantinya menjadi tunggal? Padahal yang digantikan 2. Tapi kata gantinya jadi tunggal. Ini memberi isyarat sabar dan salat itu satu paket. Tidak boleh dipisahkan. Dia satu kesatuan. Orang yang sabar, dia harus salat. Orang yang salat, dia harus sabar. Baru bermutu salatnya. Mustahil orang bersabar kalau dia tidak salat. Dan tidak mungkin orang akan bisa khusyuk kalau dia salatnya tidak sabar. Maka sabar dan salat itu satu paket. Karena itulah kata gantinya menjadi tunggal, tidak musanna. Harusnya musanna. Wa innahuma lakabirani. Tapi tidak. Wa innaha lakabiratun, untuk menunjukkan sabar dalam salat itu satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan. Bila seseorang sabar, buktikan dalam salatnya. Bila dia sabar, bila dia salat, maka sabar dalam salatnya untuk mencapai khusyuknya. Begitulah, ya, kesempurnaan ibadah yang Allah kehendaki, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Yang cara manusia khusyuk, kata Allah, mereka meyakini akan segera menghadap Allah setelah salatnya. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Beginilah cara kita supaya khusyuk. Jangan pernah meyakini ada salat setelah salat yang ini. Inilah salat terakhir, dan begitu salam, malaikat maut langsung mencabut nyawa kita. Dan setiap salat yakini sebagai salat terakhir. Dan begitu kita akan mencapai level terbaik dalam salat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.